Iya, jadi kalau saya lihat, saya pernah misalnya melihat di Jogja itu, memang tidak semua sekolah, gitu kan. Oke. Yang pertama formatnya ada di sekolah-sekolah khusus, misalnya sekolah-sekolah keterampilan khusus, Mm-mm. ya di SMK misalnya, di sekolah Institut Kesenian Jogja misalnya. Iya. Nah, itu ada, ya. Lalu kalau di sekolah-sekolah pada umumnya itu dia sifatnya opsional, ya. Hmm. Salah satu pilihan untuk kegiatan ekskul, Mm-mm. ya kan. Sekarang kan ekskul itu kan banyak ya, ada Iya. bahasa Inggris, Iya. ada kepramukaan dan Iya. segala macam. Nah itu dia masuk di sana, sifatnya opsional dia. Oke. Jadi hanya untuk anak-anak yang tertarik. Oh, Nah, gitu. jadi tidak Jadi diwajibkan atau tidak dipaksakan gitu, Prof ya, ya? kalau yang sifatnya diterapkan untuk semua kelas semua tadi itu belum ada di Indonesia karena Oke. nggak gampang menyiapkan tenaga pengajarnya, kurikulumnya, Mm-mm. ya kan. Nah itu. Apalagi juga kemampuan dari masing-masing individu yang nanti akan mengajar ya. Karena kan dalam penguasaan bahasa artinya juga jangan sampai salah. Karena ini yang kita anggap adalah bahasa ibu kita, jika memang Ya, salah dalam pengaplikasikannya akan bahaya untuk kemudian hari ini, Prof ya. ya harus ada standar kompetensi kan. Oke. Standar kompetensinya harus dites dulu. Nanti ya kalau kayak Ari suruh ngajar bahasa Palembang kan hancur nanti kan. Iya, apalagi kalau yang ngajari dari Jawa tiba-tiba ngajari bahasa Palembang kan agak nggak nyambung gitu, Prof ya. Bisa aja kalau dia Iya. ada pelatihan. Nanti mungkin dinas pendidikan membuat sertifikasinya. Oke. Ya kan? Nah, jadi untuk mengajar bahasa Palembang itu dia harus punya sertifikat. Dia harus lulus pelatihan. Benar sekali. Jadi artinya juga tenaga pengajarnya memiliki kualitas yang bisa diandalkan. Ya karena orang Palembang asli juga belum tentu dia bisa ngajar bahasa Palembang. Ya kan? Kan berbahasa dan mengajarkan bahasa itu kan beda. Iya. Ya kan? Kita ini kan bisa berbahasa Indonesia semua kan? Iya. Tapi kalau kita ini suruh mengajar bahasa Indonesia, ya lemes juga kita kan. Nah, Iya. Jangankan orang yang non Palembang ya, orang yang lahir dibesarkan di Palembang pun itu tetap dia perlu skill, ya teaching skill ya, keterampilan mengajar bahasa Palembang. Jadi nggak otomatis dia bisa mengajar bahasa Palembang. Iya, ini terkait dengan jadi banyak perangkat yang harus disiapkan. Waduh. Gitu. Tapi kalau nggak cukup. Ya, kalau semangat saja. Iya, kalau lihatnya ini tahun 2024 apakah nanti bisa siap diaplikasikan? Apakah memang ada beberapa hal yang mungkin harus disiapkan lebih maksimal lagi, Prof? Selain juga tadi ada kesepakatan antara pemerintah kota dengan UIN ya, terkait dengan tenaga pengajarnya. Iya kan, 2024 kan tinggal 3 bulan lagi kan. Iya. Oktober, November, Desember. Iya. Ya, kalau menurut saya jangan terlalu deadline-nya jangan terlalu mepet lah. Oke. Ya. Mungkin lebih realistisnya 2025. 2025. Jadi 2024 itu betul-betul mematangkan persiapan. Ya saya sangat support ya, tapi pengalaman di banyak tempat, termasuk di Palembang sendiri, kalau kita gerasa gerusu tanpa naskah akademik yang baik, ya tanpa studi kelayakan, tanpa pilot project, tanpa perangkat pembelajaran yang lengkap, itu nanti kita ya angin tai ayam ya. Gitu. Mungkin jalanlah 1 semester itu bubar. Iya, ini pun harus terus dievaluasi dan juga mungkin melibatkan beberapa pakar ya, Prof ya, terkait dengan budayawan, kemudian juga ahli bahasa, terutama juga akademisi. Ini mungkin juga perlu dilibatkan nggak, Prof? Ya, jadi saya kira di tahap awal ini Pak Wali Kota itu memanggil pakar-pakar budaya dan bahasa Palembang. Ya, mungkin dibuat FGD lah ya. Nah, nanti mereka inilah yang diminta masukan-masukannya. Ya. Ada yang pakar budaya bahasa Palembang, ada yang pakar pendidikan, gitu, supaya kita secara pedagogi itu juga dipersiapkan gitu. Jadi sekali lagi tidak cukup semangat dan militansi saja. Ya. Jadi kalau kita bicara pendidikan tuh harus ada perencanaan yang matang. Baik, Prof. Ini kami bacakan ya beberapa komentar dari pendengar kami, sudah cukup banyak ini yang bertanya terkait dengan bahasa
Palembang yang rencananya mungkin akan dimasukkan dalam pelajaran di sekolah dasar dan juga SMP. Di 0821 8556 6634 ada Pak Rangga. Pak, jika memang nanti diaplikasikan, kira-kira bagusnya untuk sekolah dasar itu dimulai dari kelas berapa ya? Dan SMP itu kelas berapa? Apakah metodenya sama kayak kita pertama kali belajar bahasa Inggris dulu? Baik, dari Pak Rangga ini, mungkin bagusnya di kelas berapa nih, Prof? Silakan mungkin langsung ditanggapi, Prof. Siroji. Nah, jadi begini ya, saya pernah membaca kalau teori belajar bahasa itu, kalau terlalu dini itu dapat, tapi nggak lengket. Ya, dia nanti ketika dia besar dia lupa. Ya. Nah, kalau saya baca teori itu seorang anak itu kalau dia belajar bahasa itu bahasanya itu akan lengket seumur hidup itu mulai usia 9 tahun. Oke. Ya. Nah, jadi kalau anak TK, ya anak kelas 1 SD gitu kan. Artinya kalau 9 tahun kan berarti kan kelas 4 SD ya. Iya. Ya. Nah, kalau udah kelas 4 SD kita ajarkan, insya Allah itu bahasanya itu lengket. Jadi sampai tua itu nggak bakalan hilang. Gitu. Tapi kalau terlalu dini itu dia dapat, tapi lama-lama kalau nggak dipakai hilang. Oke. Kalau udah 9 tahun ke atas tuh dipakai nggak dipakai, ya tetap ada. Bisa di-retrieve lagi nanti bahasanya. Oke, baik. Berarti usia-usia 9 tahun atau kelas 4 hingga nanti menjelang SMP, SMP diulang kembali ini yang mungkin usia paling tepat untuk bisa belajar bahasa, Prof ya. Baik. Ya, teori yang saya baca begitu. Iya. Dari Ibu Sinta ini. Ya, silakan Prof, lanjutkan. Ya. Nah, artinya terlalu telat juga. Bagus, ya. Kalau tua macam kita ini juga payah nangkep, gitu. Ada masanya, Prof. Iya. Baik. Ya. Oke. Berikutnya Ibu Sinta ini. Belajar bahasa Palembang itu mungkin yang paling susah belajar dialeknya nggak, Prof? Nah, ini dialeknya juga perlu. Kalau masyarakat yang lahir di Palembang, terutama kita yang mungkin besar di Palembang, bisa pacak lah ngomong Palembang. Tapi kan ada beberapa hal yang perlu ditekankan terkait dengan bahasa Palembang halus, sama halnya kayak bahasa Jawa halus, mungkin Prof ya ada yang perlu dipelajari. Kemudian dialeknya, logatnya, apakah ini juga perlu dipelajari ini, Prof? Silakan. Ya, untuk belajar bahasa itu akan lebih cepat, lebih mudah kalau kita artinya hidup di lingkungan bahasa itu. Oke. Jadi kalau belajar bahasa Palembang di Palembang, insya Allah lebih mudah daripada belajar bahasa Palembang di Jogja. Ya. Karena lingkungan tidak mendukung. Karena lingkungan itu tidak kurang mendukung kalau di sana. Kalau di Palembang mudah-mudahan sebentar-bentar wong kita kalau. Bentar-bentar makan. Pagi-pagi sarapan cuko. Pagi-pagi sarapan cuko. Nah langsung. Jadi begitu kita keluar pintu, terdengar bahasa itu. Jadi bisa langsung dipraktekkan dan bisa langsung diaplikasikan gitu, Prof ya? Iya. Insya Allah lebih mudah kalau di Palembang. Dan harapannya juga menimbul ketertarikan dari daerah lain atau mungkin provinsi lain yang ingin belajar bahasa Palembang atau mungkin juga dari tingkat mancanegara ingin mengenal bahasa Palembang kan itu lebih luar biasa lagi, Prof ya. Iya. Oke. Prof, sekali lagi ini kita anggap salah satu hal yang positif untuk kemajuan dunia pendidikan di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang dengan rencana akan dimasukkan bahasa lokal, bahasa Palembang menjadi salah satu hal yang perlu dipelajari. Apa yang mungkin bisa disampaikan kepada kita semua, Prof ya? Artinya ini menjadi salah satu pedoman untuk kita agar kira nanti dalam pelaksanaan juga bisa tetap berkepanjangan, Prof. Silakan. Ya, saya kira Palembang ini kan pusat peradaban ya. Dan bahasa Palembang itu adalah salah satu bahasa yang sangat unik ya. Karena bahasa Palembang yang dimaksud ini kan bukannya bahasa yang kita pakai sehari-hari. Nah, kalau yang bahasa Palembang asli itu kan kalau generasi saya aja ini belum nyambung ya. Ini generasi yang sudah tua. Jadi memang cukup sulit sebenarnya bahasa Palembang itu karena kalau kita lihat kosakatanya itu jarang juga dipakai sehari-hari. Nah, ini kan kalau tidak kita jaga, ini nanti hilang dari masyarakat. Ya, karena itu saya kira penting inisiatif ini penting supaya bahasa itu ya tetap eksis ya di dalam masyarakat Palembangnya.
kan kita sekarang ini kan bahasa Melayu tinggi, bukan bahasa Palembang. Iya. Ya kan, yang bisa bahasa Palembang itu siapa? Nggak ada kan? Oke. Baik. Yang bisa, yang Ado, Wong Sito, itu sebenarnya Melayu tinggi, bahasa Palembang. Oke. Bahasa Palembang nggak begitu. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Kita tunggu saja nanti Prof ya bagaimana kedepannya, harapan juga sesuai dengan yang kita harapkan juga bisa memberikan salah satu warna tersendiri untuk dunia pendidikan khususnya di Kota Palembang dan sekitarnya. Baik, terima kasih Prof ya untuk ilmunya juga edukasi bersama kami Prof pada siang hari ini bersama Elsinta. Salam sehat selalu Prof ya. Baik, pendengar, demikian tadi pengamat pendidikan dari Sumatera Selatan Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Siroji MA PhD, dan juga terima kasih ya bagi Anda yang sudah ikut serta menyampaikan komentar dan juga pendapat Anda.